Halo guys, bertemu lagi dengan kami semua di sini ya. Kita merayakan Natal pada hari ini dan kita bersyukur kita boleh melewati sekian bulan di masa pandemi ini. Kita boleh merayakan Natal bersama-sama walaupun hanya melalui online ini. Ya. Kita akan mengangkat satu pujian, tapi dengarkanlah firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Saya yakin kalian semua hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan mengangkat satu pujian ya. Waktu kecil kita merindukan Natal, itu hadiah yang terindah dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting adalah di saat Yesus lahir ke dunia untuk boleh menyelamatkan kita semua.
surga. Kami syukur hari ini Tuhan, kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan kami masing-masing Bapak. Dan sebentar kami akan ibadah ya Bapak, ibadah Natal Tuhan. Berarti kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga pembawa firman nanti Tuhan, dan juga berkati pelayan-pelayan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, teman-teman, kita tahu bahwa Yesuslah Raja Damai di dalam kehidupan kita. Dia datang ke dunia untuk boleh menyelamatkan kita semua. Kita angkat pujian ini sekali untuk kita boleh mengatakan bahwa Kaulah Allah yang patut kita puji, Kaulah Allah yang patut kita sembah. Shalom, selamat malam sahabat remaja dan bahkan kalian yang setia dengan prank Persekutuan Remaja Aktual and Kekinian. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun, di bulan Desember. Kita percaya di dalam sepanjang masa pandemi, Tuhanlah satu-satunya yang menjadi harapan dan andalan kita. Karena dalam masa pandemi, masa-masa sekolah online, masa-masa ibadah online, persekutuan online membuat kita tidak menyerah, tetapi justru membuat kita semakin bersemangat. Salam sehat buat semua teman-teman ya. Mari sahabat remaja, di dalam acara prank malam hari ini spesial buat kita di dalam momen atau event Natal. Karena kita ada di bulan Desember ini, masa-masa Natal sudah terasa dan bahkan semakin dekat. Saya percaya Lose secara khusus
percaya dan yakin bahwa Natal yang sesungguhnya sudah ada di hati kita, yang membuat kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Mari kita persiapkan hati, kita masuk di dalam belajar firman-Nya dan bahkan menggali apa yang menjadi bagian kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang sejati, Engkau sungguh luar biasa memelihara kehidupan kami sampai kami ada di bulan Desember 2020. Semua karena anugerah Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, di dalam kami menikmati sebuah persekutuan dalam event ataupun momen Natal, membuat kami teringat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Sehingga kami juga mau tunduk diri di malam hari ini di bawah otoritas Tuhan. Sehingga firman yang kami baca, yang kami dengar dan kami renungkan, itu boleh menjadi berkat di dalam momen Natal. Dan bahkan dalam kami melewati masa-masa Advent, membuat kami semakin merenungkan kasih setia Tuhan. Engkau sudah lahir, ada, diam di hati kami. Terpujilah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Inilah doa kami boleh sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat remaja yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Lose ingin membagikan tema Whispering Hope malam hari ini. Karena tema Natal dalam jemaat GKY Balikpapan, gereja kita, adalah Whispering Hope. Apa yang boleh kita pelajari dari tema malam hari ini? Tentunya kita akan belajar tentang pengharapan, ya. Mari kita membuka Alkitab kita, bukunya Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dari Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Mari teman-teman kita baca Alkitab kita. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, ada hal-hal yang akan kita garis bawahi dari Roma 15 ayat 13. Teman-teman, berbicara tentang pengharapan, sama sepertinya kita sedang memikirkan sebuah cita-cita ataupun mimpi. Pengharapan erat kaitannya dengan keyakinan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita tidak memiliki pengharapan, sama seperti kita sebagai pribadi yang tidak memiliki cita-cita ataupun tidak memiliki mimpi. Sangatlah menderita kalau kita bertumbuh sebagai manusia, sebagai anak remaja Kristen. Jika kita tidak bertumbuh di dalam pengharapan dan kita tidak mengenal pengharapan, maka kita menjadi orang yang paling menderita. Teman-teman, sahabat remaja GKY Balikpapan, Lose rindu setiap kita boleh memahami dengan benar apa pengharapan menurut kita masing-masing. Mungkin kita punya definisi sendiri, tetapi pengharapan sekali lagi erat kaitannya dengan apa yang kita yakini. Kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, teman-teman, dikatakan yang pertama adalah Allah sumber pengharapan. Sedikit masukan kalau menurut Lose secara pribadi, terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia pakai kata semoga. Saya sih berharap kita boleh membacanya dengan kata kiranya Allah. Ya, kiranya Allah. Kalau semoga itu kan kayaknya moga-moga, belum tentu begitu ya. Seperti nggak yakin begitu. Tapi kalau kata kiranya Allah adalah sebuah penegasan, ya, dengan sebuah pengharapan, sebuah keyakinan bahwa yang pertama harus kita yakini untuk mengerti tentang kata pengharapan adalah kita harus kenal dan kita harus tahu sumber pengharapan kita itu siapa. Apakah sumber pengharapan itu adalah kekuatan pribadi kita
dengan segala kemampuan intelektual kita, ataukah kekuatan pengharapan kita letakkan kepada harta milik orang tua kita, ataukah kita meletakkan kekuatan pengharapan kita dengan kuat dan gagahnya kita? Karena mungkin kita pandai, mungkin kita juga supel dalam pergaulan, atau mungkin kita orangnya gampang beradaptasi dan sebagainya. Tapi yang harus kita pahami dengan sangat-sangat penting dan mendasar, bahwa pengharapan, sumber pengharapan itu hanyalah dari Allah. Nah, teman-teman, kalau sumber pengharapan itu kita yakini sumbernya adalah Tuhan, maka kita akan merasakan sesuatu yang hidup di dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Ketika kita dilahirkan, sudah tahukah kita tujuan hidup kita? Mungkin waktu kita bayi, ya kita ikut di dalam aturan didikan dari keluarga di mana Tuhan percayakan kita lahir, kita ada. Tetapi ketika kita bertumbuh lebih lagi dewasa, bahkan di usia seperti kalian, usia remaja, tentunya banyak orang yang berkata usia remaja adalah usia yang labil, ya. Tapi kalau kita meyakini ada sumber pengharapan, yaitu Allah sendiri, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, itulah yang menjadi kekuatan kita, itulah yang menjadi andalan kita untuk mengerti pengharapan. Teman-teman, hadiah menurut Lause bukan hanya sebatas hadiah tentang karya keselamatan. Itu adalah karya terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi ada banyak hadiah-hadiah selanjutnya. Nah, kalau Natal identik kita senang dapat hadiah, ya. Setelah kita ada di komisi remaja, kita nggak seperti di komisi anak. Kalau Natal dapat hadiah. Nah, kalau kita sudah dewasa secara rohani kita, walaupun usia kita mungkin masih belasan tahun, belum ada yang 20 tahun ke atas, tetapi Tuhan tetap menyediakan hadiah-hadiah selanjutnya. Ketika hadiah terbesar yaitu adalah karya keselamatan, maka Tuhan sediakan hadiah-hadiah lainnya. Hadiah-hadiah itu termasuk adalah pengharapan yang ada di hatimu dan di hati saya. Nah, teman-teman, apa yang dikatakan Rasul Paulus kalau kita lihat lagi di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Mari kita baca. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ingat, ketika kita tahu sumber pengharapan kita adalah Allah, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Indah ya, bahwa pengharapan juga adalah hadiah kasih karunia dari Tuhan. Nah, teman-teman, marilah kita yakini hari ini bahwa teman-teman dan Lause punya pengharapan, dan sumber pengharapan Lause adalah dari Allah. Lalu yang kedua, dari Roma pasal 15 ayat 13, teman-teman perhatikan. Kalau kita mengerti kata pengharapan, berarti kita juga pastinya dikaruniakan sukacita. Nah ya, memenuhi kamu dengan segala sukacita. Kata sukacita pun kalau dimengerti di dalam bahasa secara teologis, teman-teman, secara alkitabiah, teman-teman ya, sukacita itu bukan sementara. Sukacita itu permanen ketika kita tahu membawa diri kita dan kepercayaan kita bahwa Allah satu-satunya sumber pengharapan, maka itu akan mendatangkan sukacita yang permanen. Kenapa Lause katakan sukacita yang permanen? Karena kita di dalam keseharian kita sering diperhadapkan sukacita yang temporary gitu ya, yang sementara. Ya misalnya ya ketika kalian mendapatkan kejutan-kejutan dari mama, papa ataupun dari sahabat,
ya apalagi dari seorang yang spesial buat kalian begitu ya. Ya itu hanya numpang lewat aja mungkin ya, mungkin berkesan, teringat dalam memori kita, tapi mungkin banyak kita lupakan begitu ya. Tapi kalau sukacita yang permanen dari Tuhan, apapun situasi kondisimu ya, ketika engkau juga dalam keadaan baik ataupun mungkin dalam keadaan yang susah sekalipun, sukacita itu tetap tinggal diam di dalam hati kita. Itulah pengharapan yang bisa dihidupkan, bahwa sukacita tidak pernah mati di dalam hati kita. Ya. Selanjutnya, kalau kita yang pertama mengenal Allah sumber pengharapan, dan pengharapan menghasilkan satu karya Roh Kudus yaitu sukacita, dan yang ketiga adalah damai sejahtera. Nah, damai sejahtera, ingatkah kita peristiwa 2000 tahun yang lalu? Di dalam kita merayakan Natal ini, kiranya kita teringat bagaimana sejarah mencatat tentang kelahiran Kristus. Yusuf dan Maria yang dipercayakan Tuhan, mereka penuh dengan damai sejahtera ketika malaikat sudah memberikan konfirmasi kepada mereka. Walaupun mereka secara manusia mereka tidak bisa terima, tetapi kesiapan hati mereka membuat mereka ada damai sejahtera. Nah teman-teman, bagaimana dengan kita di dalam memaknai Natal? Kita orang yang punya pengharapan, yang kita sudah tahu sumber pengharapan kita adalah dari Allah. Apakah kita di dalam merayakan Natal yang ada di masa pandemi seperti ini, Christmas from home, itu Komisi Anak mengumandangkannya Natal tahun ini, membuat mereka tetap bersukacita dan ada damai sejahtera. Bagaimana dengan kita, teman-teman remaja? Mungkin teman-teman remaja terbiasa merayakan Natal, mungkin agak sedikit mewah dalam tanda petik ya, teman-teman ya. Mungkin kali ini kita harus ada di dalam kesederhanaan, turut di dalam keprihatinan dunia. Nah, inilah nilai damai sejahtera, bahwa damai sejahtera di dalam pengharapan di dalam Tuhan tidak diukur dari keadaan materinya ataupun keadaan dunia ini, tidak diukur dengan segala ukuran pergumulan kita, tetapi ukurannya adalah Allah sendiri, sehingga damai sejahtera itu mengalir bersamaan dengan sukacita yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita memang menjadi anak Tuhan yang punya pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sumber pengharapan kita, maka harusnya kita juga sedikit greget ya di dalam kita menjalani hidup-hidup yang kita jalani ini. Kita punya cita-cita, kita punya mimpi. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi nih teman-teman ya. Kisah yang sangat saya suka sekali di dalam membawakan ilustrasi tentang pengharapan. Ilustrasinya adalah seperti ini teman-teman. Pada satu ketika ada 3 pohon cemara yang tumbuh di lereng satu bukit ya. Pohon cemara itu batangnya kokoh, kalau tumbuh dia akan terus naik ke atas ya teman-teman ya, dan dia akan bertumbuh kuat ya, mungkin tidak kalah dengan kekuatan pohon beringin ya. Pohon cemara itu tumbuh di lereng suatu bukit, dan mereka kalau diumpamakan nih pohon-pohonnya sedang berbicara, bercakap-cakap, membicarakan harapan dan impian mereka. Pohon yang pertama berkata begini teman-teman, saya berharap, ya pohon ini ngomong nih, pohon pertama, saya berharap saya akan menjadi satu kotak harta. Kotak harta untuk menyimpan harta yang berharga, diisi dengan emas, intan, berlian, permata, bahan-bahan yang mewah yang bisa disimpan di dalam kotak yang berharga. Saya pasti akan diukir dengan indah, dan setiap orang akan dapat melihat keindahan kotak dari kayu pohon ini. Pohon pertama begitu menggebu-gebu ya, memiliki harapan, cita-citanya. Ini dia sedang bercakap-cakap dengan pohon yang lainnya. Pohon yang kedua, dia berkata begini tentang harapannya.
Saya ingin tumbuh menjadi pohon yang paling tinggi dan paling tegak di daerah ini. Ya. Karena kalau saya terlihat di atas puncak bukit, orang akan melihat ke cabang-cabang saya dan berpikir betapa dekatnya saya dengan surga. Wah, luar biasa ya harapan si pohon kedua ini, bahwa dia ingin menjulang setinggi-tingginya menjadi pohon tertinggi di dunia, dan dia merasa bahwa dia dekat dengan surga. Dan semoga ketika saya dekat dengan surga, Tuhan bisa meraih saya, dan saya akan menjadi pohon yang terbesar sepanjang zaman, dan orang akan selalu ingat akan saya. Wah, hebat ya pohon kedua. Pohon yang ketiga, dia menceritakan harapannya. Suatu ketika saya akan menjadi kapal yang perkasa. Saya akan membawa raja-raja dan ratu-ratu mengarungi samudra dan berlayar ke ujung dunia. Setiap orang akan merasa aman di dalam diri saya. Wah, pohon ketiga juga sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, ketiga pohon ini dengan doa dan harapannya agar impiannya menjadi kenyataan. Satu hari tibalah saat yang dinanti-nanti, apakah impian atau cita-cita mereka terwujud, teman-teman. Ada penebang-penebang, sekelompok orang yang selalu menebang kayu, menghampiri tiga pohon yang sudah menyampaikan doa-doanya tadi. Ya. Tukang kayu itu di dalam melihat pohon yang pertama, ya, dikatakan, wah, ini tampaknya pohonnya kuat nih, begitu ya. Nah, ia mulai menebang pohon yang pertama. Pohon itu merasa bahagia karena ia merasa tukang kayu itu akan membuatnya menjadi kotak harta yang berharga, ya. Nah, pohon yang dilihat oleh si penebang ini, teman-teman, ya, berharap pasti ada sesuatu yang akan dia buat. Ya, mulai menebang pohon itu dan pohon ini merasa bahagia. Lalu pohon yang kedua juga merasa bahagia karena dengan cara itu yang mengira akan menjadi pohon yang paling tinggi, begitu ya. Pohon yang paling tinggi, dan dia merasa bangga, pasti dia akan dibuat hal yang pasti istimewa. Ya, ternyata teman-teman, apa yang kita lihat di sini, si pohon-pohon ini merasa tidak sesuai dengan harapan-harapannya. Ternyata pohon yang pertama tidak menjadi kotak emas, tetapi si penebang ini menaruh di tempat yang sangat mengecewakan buat pohon pertama, yaitu mengisinya dengan jerami di dalam kandang yang jorok kotor, teman-teman ya. Ternyata dijadikan tempat makan ternak, begitu ya. Ternyata harapannya yang sebenarnya dia ingin dijadikan kotak berharga, ternyata tidak. Lalu pohon yang kedua yang tadi merasa ingin menjulang tinggi, si penebang kayu akhirnya menebangnya dan dijadikan apa, teman-teman? Wah, ternyata ya teman-teman ya, potongan-potongan itu hanya dijadikan sebuah salib. Waduh, kecewa sekali dia. Karena pada saat itu, masa itu bentuk T itu ya banyak dipakai dan sangat berguna untuk menghakimi para penjahat-penjahat. Dan yang ketiga, pohon yang ketiga yang tadi sudah berpikir menjadi kapal yang membawa raja-raja dan ratu-ratu keliling dunia, ternyata apa? Hanya dipotong menjadi perahu yang sederhana, yang hanya memuat Petrus dan kawan-kawan, kalau kalian ingat ya. Ya, ternyata teman-teman, mereka kecewa si pohon-pohon ini. Tetapi berapa tahun kemudian ternyata semua itu berubah. Si pohon pertama yang kecewa menjadi palungan, ternyata dia sangat menangis dan sedih hati dan sangat berbahagia, bersyukur
bahagia, tangisannya tangisan bahagia teman-teman, karena palungan itu diletakkannya seorang raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus yang lahir. Ia yang mulia, dia lahir ke dunia menjadi manusia dan diletakkan di palungan. Wah, si pohon cemara pertama begitu bangga. Pohon yang kedua yang dijadikan salib, disitulah ternyata raja di atas segala raja, dipercayakan dan bahkan rela berkorban, dan dia menjadi juru selamat. Dan pohon kedua akhirnya merenungkan betapa indahnya hidupnya. Dan pohon ketiga yang berharap dia mau menjadi kapal pesiar yang indah, dan dia kecewa hanya menjadi perahu yang sederhana. Ternyata dipakai nelayan-nelayan yang tadinya mereka menjadi penjala ikan, dan akhirnya Tuhan memakai mereka menjadi penjala manusia. Wah, si kayu-kayu yang pohon-pohon ini yang sudah ditebang menjadi kayu-kayu yang tadinya mereka kecewa, tidak sesuai ekspektasi. Kita juga sering begitu ya teman-teman ya. Kita sering seperti itu, kita kecewa tidak sesuai ekspektasi kita. Tapi ternyata kalau kita merenungkan, kalau sukacita, damai, sejahtera, pengharapan yang kita letakkan sumber pengharapan hanya kepada Allah, maka hidup kita akan bermakna, akan berguna, karena kita sudah melakukan bagian kita dengan baik. Dan itulah pengharapan yang terindah, terbaik. Dan apa yang dikatakan di dalam Alkitab teman-teman, coba kita perhatikan kembali di dalam Roma 15 ayat 13. Di dalam bagian akhir, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, senang sekali. Natal tahun ini, mari kita menjadi manusia, remaja-remaja yang takut akan Tuhan, yang memiliki kekayaan pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya tema Natal tahun ini bergema terus-menerus di dalam hati kita, dan kita dapat menjadi pelaku firman. Whispering hope tidak hanya sebatas bisikan pengharapan, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang kaya kekayaan pengharapan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa teman-teman, ucapkan syukur kepada Tuhan. Di masa pandemi ini kita masih bisa merayakan Natal, sekalipun kita harus turut di dalam keprihatinan, di dalam kesederhanaan. Tetap pengharapan, karena kita punya kekayaan dalam pengharapan di dalam Tuhan, maka sukacita, damai, sejahtera menjadi kado istimewa di Natal tahun ini. Terpujilah Tuhan. Merry Christmas buat kita semua. Dan Lose juga berdoa supaya memasuki tahun yang baru, teman-teman lebih setia lagi ikut di dalam persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami di dalam mengikuti persekutuan remaja aktual dan kekinian. Kiranya prank tahun ini ditutup dengan satu momen yang istimewa, yaitu Natal. Kami turut di dalam keprihatinan dunia, di dalam kesederhanaan, tetapi tidak menghilangkan sukacita, damai, sejahtera kami, karena kami adalah orang-orang yang kaya di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Baik, kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada malam hari ini. Baik, kita akan mendengarkan kata-kata ucapan selamat Natal dari beberapa teman kita yang pernah menjabat sebagai ketua Korem, ya. Kita akan mendengarkan ucapan Natal dari mereka. Untuk Korem, selamat Natal dan Tahun Baru. Meskipun Natal tahun ini sedikit berbeda, tetapi kiranya setiap kita boleh tetap merasakan sukacita Natal. Mari kita menjadi pembawa kasih, damai, dan terang bagi dunia. Halo teman-teman
family Cross Troopers. Merry Christmas teman-teman. Kiranya kelahiran Kristus boleh memberikan sukacita dan pengharapan baru buat kita semua. God bless you all. Selamat Natal dan Tahun Baru kepada teman-teman Komisi Remaja GKI Balikpapan. Saya doakan agar kita semua bisa tetap sehat sentosa dan semoga ke depannya teman-teman Korem bisa semakin bersahabat satu dengan yang lain dan bisa semakin berrelasi dengan Tuhan. God bless. Baik, saat ini kita akan mendengarkan ucapan Natal dari Ketua Korem yang saat ini lagi menjabat. Bro, dipersilakan. Shalom teman-teman, saya sebagai perwakilan dari teman-teman pengurus remaja mengucapkan selamat Natal. Meskipun hari ini kita hanya bisa beribadah lewat online karena ada pandemi, kita harus semangat dalam memberitakan kasih Kristus. Ya, baik. Ada beberapa warta yang kita juga perlu perhatikan di sini, bahwa nanti di tanggal 11 kita akan mengikuti IG Live persekutuannya. Lalu saya ingin supaya kalian jangan sampai telat dan kalian harus on time karena ini tepat di jam 7 kita akan mulai ya persekutuan kita melalui IG Live. Nah, di tanggal 18-nya itu hari Jumat tidak ada karena kita akan beralih di tanggal 19-nya di dalam persekutuan PUS ya. Di tanggal 19 bukan 18, mohon diperhatikan. Nah, tanggal 25-nya kita tidak ada karena memang pas hari Natal. Jadi kita bersama-sama dengan keluarga merayakan Natal bersama ya. Baik, kita akan menutup persekutuan prank kita di dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Biarlah sungguh Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami serahkan kami semua di dalam masa-masa seperti ini. Kami masih bisa merayakan Natal walaupun hanya melalui online. Tuhan memberkati kami, Tuhan kiranya menolong kami sehingga pada akhirnya makna Natal tetap ada di dalam hati kami. Yesus yang ada di dalam hati kami boleh sungguh-sungguh Tuhan terus kobarkan semangat untuk kami boleh bersyukur untuk Allah yang besar, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan kami semua, biarlah di dalam kami menjalani waktu-waktu ke depan. Kami beriman, kami juga pasti akan melewati tahun ini bersama-sama juga dengan Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, kita angkat pujian Malam Sunyi Senyap, Bintang-bintang Gemerlap, telah terdengar suara bawa kabar senang yang menjelaskan bahwa Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihatnya Dia besar, dengar warna gemar. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Sampai di sini persekutuan Natal kita di dalam ibadah Korem ini. Baik, kita bersama-sama mengucapkan Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.